Saat ini saya sedang berada bersama Pak Haji Ali ya. Ini cabang keempat ya. 7 bulan buka 4 toko. Bayangkan nih, luar biasanya beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama beliau Pak Haji Ali. Beliau ini adalah owner dari Hikmat 1, Hikmat 2 dan Sunmart. Ini adalah cabang ketiga yang kita buka di Pabuaran ya Pak Haji. Pabuaran Sukabumi. Ini cabang ketiga di Sukabumi. Jadi ini kita mau sharing ini terkait karena banyak pelajaran ya, termasuk ini salah satu mitra yang perkembangannya pesat Pak Haji. Jadi di 7 bulan sudah mau toko kelima ya Pak Haji, mau toko kelima, sehingga barangkali ini bisa memotivasi sahabat toko mandiri ini semua. Jadi ini kita mau interview Pak Haji, pengalamannya dulu karena Pak Haji sebelum ketemu sama saya itu kan sudah punya toko ya, jadi sudah punya toko, beliau sudah belajar dari konten ya Pak Haji, belajar dari konten, terus sedikit kurang begitu jalan ya, karena ada beberapa penempatan yang kurang pas, termasuk penentuan harga, termasuk istilahnya marketingnya lah ya, marketingnya kurang pas. Terus ketemu kita, terus kita recovery, terus kita bantu buka cabang lagi, begitu ceritanya. Monggo Pak Haji, pertemuan kita pertama sharingkan pada sahabat teman di Indonesia sampai dengan sekarang ya. Itu aja Pak Haji, mudah-mudahan bisa motivasi. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Toko Mandiri Indonesia, betul. Saya awalnya itu buka toko di Kota Sukabumi, langsung itu masuk ke SRC. Oh iya, saya masuk ke SRC karena ingin pengembangan. Dari awalnya itu pengembangan di SRC itu kurang begitu pas. Karena apa? Itu memang mungkin sebatas jual produk dan juga yang intinya nggak terlalu mendalam gitu. Tapi memang betul SRC waktu itu melatih juga intinya ke warung-warung supaya bisa berkembang. Tapi kebetulan kan saya pribadi itu karena pekerjaannya itu banyak, jadi tidak fokus di itu. Nah setelah itu kita buka-buka YouTube Mas, buka-buka YouTube, dan kebetulan di situ ada Toko Mandiri Indonesia dan klik saya buka. Nah saya buka pertama mungkin udah ada toko, yang kedua itu yang di Cisaat. Oh iya. Nah itu coba saya toko pertama di Toko Mandiri Indonesia, karena toko yang di Kabupaten Cisaat itu Kabupaten Sukabumi, daerah Cisaat itu kurang begitu pas. Besar, mungkin besarnya seperti kayak gini Mas, 6x8 kalau nggak salah. Yang di Cisaat itu 6x8, tapi kurang begitu, konsumen kurang ini, dan ternyata memang ada kesalahan di marketingnya itu kurang ini. Nah diganti sama Toko Mandiri Indonesia, dan toko namanya jadi Hikmat 2. Yang pertama lagi toko Cikundo diganti sama Toko Mandiri Indonesia jadi Hikmat 1. Nah jadi kebetulan ini yang ketiga di daerah Surade, saya alhamdulillah masih bisa. Yang keempat ini daerah Sinasari, Kabupaten Sukabumi. Nah kebetulan di Kabupaten Sukabumi ini nyoba keempat saya. Keempat, dan mudah-mudahan ini antusias, dan khususnya bagi mitra Toko Mandiri Indonesia, selamat bergabung dan selamat istilahnya mencoba untuk wirausaha UMKM di bidang minimarket gitu. Jadi pergerakan Indonesia lebih ke UMKM ya. Terima kasih, mungkin itu saja Mas Han. Oke. Ya, jadi ini sama ini Pak Haji. Jadi pas dulu kita ketemu itu kurang lebih di Januari ya. Januari terus ini sekalian sharing ya. Ini memang Pak Haji dulu awalnya nggak begitu serius awalnya, tapi karena melihat perkembangannya lumayan bagus, jadi Pak Haji kan serius. Terus di bulan kedua, bulan ketiga kan sering hubungi tim kami, ya komplain ya, masukan ya, intinya pengen memperdalam terkait masalah minimarket. Betul ya Pak Haji ya. Terus juga waktu itu kebetulan ada kejanggalan terkait masalah data. Jadi ada oknum tim atau pegawai yang nakal dulu ya. Dulu nakal, terus akhirnya kita tarik datanya, terus kita pelajari, kita investigasi datanya, ternyata ada kecurangan lah ya intinya. Ini juga menurut saya
profesional yang melakukan. Dulu kurang lebih saya sebut apa ya Pak Haji? Kerugiannya sampai dengan 12 juta ya. 12 juta yang disebabkan oleh oknum karyawan tersebut. Jadi karena datanya kita semua kita suguhkan ke Pak Haji, ini data yang dimanipulasi. Terus habis itu beliau melakukan investigasi kepada yang bersangkutan, terus juga mengakui, terus juga bertanggung jawab ya Pak Haji, sehingga tidak dilanjut ke pihak yang berwajib, artinya damai. Begitu. Jadi ini penting karena pentingnya sistem adalah supaya apa? Supaya ada historinya. Intinya kalau ada sesuatu bisa kita investigasi. Pentingnya sistem. Yang kedua adalah pentingnya sistem bisa dikerjakan pegawai. Jadi tidak dikerjakan sendiri. Ketika usaha dikerjakan sendiri ya paling mentok di segitu aja. Terus tidak ada tidak ada ya bagus kayak gitu ya bagus bagi pelaku UMKM. Karena dulu saya juga memulai dengan itu. Karena apa? Karena kita harus paham betul bahwa seiring berjalannya waktu ilmu pengetahuan itu juga harus di-upgrade. Jadi saya juga dulu konvensional jualannya. Ya, saya dulu konvensional tapi saya bergabung di minimarket nasional sehingga apa yang bisa saya pakai saya terapkan di ini sehingga ketika ada case dulu kita bisa membantu meskipun jarak jauh kita bisa membantu. Jadi dari Pak Haji beliau ngambil beberapa sampling CCTV, terus dari kami memberikan data, intinya data yang tidak sesuai, yang dimanipulasi terus kami kirim. Ya, termasuk juga ya itu istilahnya ada si oknum ini dia melakukan di shift-nya bukan dia, di shift kawannya. Nah, itu pun juga bisa kita ketahui. Jadi berdasarkan dari data itu, ya. Akhirnya mungkin beliau setelah ketemu case itu juga waktu itu saya pikir sudah mandek Pak Haji, nggak mau lagi buka cabang. Ternyata 1 minggu kemudian ngubungi Toko Mandiri Indonesia mau buka cabang lagi di sini. Dan setelah ngubungi langsung ngomong, "Mas, pokoknya tanggal besok saya mau buka." Cuman 2 minggu dari beliau telepon. Mau minggu, terus ini juga sudah hari kedua. Hari pertama kemarin alhamdulillah antusiasnya luar biasa Pak Haji ya. Hari kedua ini ya keluar masuknya juga cukup bagus untuk hariannya saya kira cukup lumayan bagus sehingga toko ini nanti harapannya adalah repeat ordernya bukan di hari pertamanya tapi adalah di nanti hariannya. Kalau hari pertama itu kan orang penasaran, kepo dan lain-lain itu ya. Tapi kalau nanti keberlangsungannya kita pengen menciptakan pasar baru di sini. Kayak kemarin di samping itu kan ada lahan kosong juga nanti kita sudah diskusi mau dibuat permainan ke belakangnya. Yang samping UMKM. Dikasih kanopi terus nanti untuk UMKM. Kemarin juga saya bilang sebaiknya nanti 2 bulan. Pertama dikasih gratis khusus warga Sirnasari. Jadi gratis untuk 2 minggu mereka memulai usaha 2 bulan. Jadi nggak bayar 2 bulan. Kalau usahanya jalan silahkan lanjut, kalau nggak jalan bisa lanjut membayar. komersil. Di bulan ketiga ya Pak Haji ya. Di bulan ketiga bayar. Jadi bulan pertama, bulan kedua tujuannya adalah yang pertama untuk membangun pasar baru di sini, yang kedua membuka lapangan usaha bagi warga Sirnasari, yang ketiga bersinergi lah antara Sanmart sama masyarakat sekitar kampung Sirnasari. Begitu. Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah begini konsepnya. Ketika mau usaha, apalagi retail, toko minimarket atau toko mandiri, mestinya harus ada effort yang luar biasa dari pemilik supaya sistem bisa jalan. Jadi sistem bisa jalan, terus namanya usaha nggak bisa begitu saja bisa jalan. Mestinya kan harus dipupuk ini. Sistem itu ya jalannya landai, sistem jalannya landai. Lah bagi owner itu supaya bisa naik begini, supaya dipupuk, supaya dirawat, supaya benar-benar diawasi, supaya dipantau gitu. Jadi tidak bisa hanya sekedar bikin terus berharap bisa autopilot ya, karena nggak ada autopilot. Kalau mau autopilot jadi investor. Jadi kalau pengusaha itu ya nggak ada yang autopilot, tetap harus dibina, tetap harus dirawat, tetap harus dipupuk. Begitu. Jadi yang mau saya tekankan adalah ketika mau memulai usaha terutama toko retail atau toko minimarket mandiri, mestinya harus ada kemauan atau keinginan yang kuat dari pemilik. Kami sebagai Toko Mandiri Indonesia sebagai support manajemennya ya, supaya saling bersinergi. Artinya kan kerjasama Pak Haji. Kita sering komunikasi terus ya terkait ini, apalagi ini jauh juga. Jadi perjalanan dari kantor 12 jam. Perjalanan dari kantor, maka memang harus benar-benar bersinergi lah. Intinya itu yang mau saya sampaikan. Barangkali nanti ini bisa jadi motivasi buat sahabat Toko Mandiri Indonesia yang baru mau memulai atau mau buka cabang. Intinya begitu. Jadi yang sudah jalan konvensional bagus silahkan, tetapi kalau misalkan dirasa mau
berubah profesional silahkan, bisa belajar dari YouTube Tokoman Indonesia atau menggunakan jasa kami. Begitu Pak Haji, terima kasih waktunya, mudah-mudahan ini Sanmat bisa maju terus. Amin. Supaya nanti bisa buka cabang di mana-mana ya. Kalau Jawa Barat itu kan Yoma ya, Yoma ya yang ini. Jadi nanti Sanmat bisa beredar di mana-mana. Sementara begitu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.